ಹೊರೆಯಾಡು ಸಿಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jose Pirantoni, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Pendidikan Agama Islam UIN/PAS Bengkulu. Kembali lagi di channel Pada Buci Kawur. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan dalam catatan sejarah Islam. Pendidikan bahkan perhatian yang besar dalam Islam. Sejak awal Islam dititik beratkan dalam ajaran Islam. Kata pertama dalam Al-Quran yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, yang artinya membaca. Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dengan perintah langsung untuk keluar dan mencari ilmu, umat Islam telah mendapatkan penekanan besar pada sistem pendidikan. Sepanjang sejarah Islam, pendidikan adalah suatu kebanggaan di bidang. Dengan perintah langsung untuk keluar dan mencari ilmu, umat Islam telah menetapkan penekanan besar pada sistem pendidikan. Sepanjang sejarah Islam, pendidikan adalah suatu kebanggaan dan di bidang yang selalu diunggulkan umat Islam. Muslim membanggakan perpustakaan besar dan pusat pembelanjaan di tempat-tempat seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Mereka mendirikan sekolah dasar pertama untuk anak-anak dan universitas untuk melanjutkan pendidikan. Mereka memajukan ilmu pengetahuan dengan lompatan luar biasa melalui lembaga-lembaga semacam itu yang mengarah ke dalam dunia modern saat ini. Sikap terhadap pendidikan, saat ini pendidikan anak tidak terbatas pada informasi dan fakta yang mereka harapkan untuk dipelajari. Sebaliknya, pendidikan memperhitungkan kesejahteraan emosional, sosial, dan fisik siswa samping informasi yang harus mereka kuasai. Pendidikan Islam abad pertengahan tidak berbeda. Dr. Surya abad ke-12 Al-Haza menulis secara ekstensif tentang perlakuan terhadap siswa. Dia mencatat bahwa mereka tidak boleh diperlakukan kasar atau dipaksa melakukan banyak pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Cendekiawan Islam besar Al-Ghazali juga mencatat bahwa pencegahan anak dalam bermain dan sebaliknya ia percaya bahwa pendidikan siswa harus dicampur dengan kegiatan yang menyenangkan seperti teater, boneka, olahraga, dan bermain dengan binatang mainan. Sekolah pertama, Ibnu Khalid menyatakan dalam mukadimahnya, perlu diketahui bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak adalah simbol Islam Muslim memiliki duksi seperti itu dan semua kota mereka. Karena itu mengilhami mempraktekkan instruksi seperti itu di semua kota mereka. Karena itu mengilhami hati dengan keyakinan yang kuat dan pasal-pasalnya yang dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tertentu. Lembaga pendidikan pertama di dunia adalah cukup informal. Masjid-masjid sebagai tempat pertemuan di mana orang dapat berkumpul di sekitar seorang ulama, menghadiri ceramah-ceramahnya, membaca buku bersamanya dalam menimba ilmu. Beberapa ulama terbesar Islam belajar dengan cara seperti itu dan mengajarkan murid-muridnya mereka dengan cara ini juga. Keempat pendiri mazhab Muslim, Imam Al-Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memperoleh pengetahuan mereka yang luas dengan duduk dalam pertemuan dan ulama lain untuk membahas dan mempelajari hukum-hukum Islam. Beberapa sekolah di seluruh dunia Muslim melakukan tradisi pendidikan informal ini. Di 3 tempat paling suci Islam haram. Beberapa sekolah di seluruh dunia Muslim melakukan tradisi pendidikan informal ini. Di 3 tempat paling suci Islam haram di Mekah, Masjid Al-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Para ulama secara teratur duduk dan memberikan ceramah di masjid yang terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan mendapatkan manfaat darinya, pengetahuan mereka. Namun sering berjalannya waktu, umat Islam mulai membangun lembaga informal yang didedikasikan untuk pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sejak tahun 900-an, para siswa muda dididik sekolah dasar yang disebut maktab. Umumnya maktab dilakukan pada sebuah masjid di mana para ulama dan imam akan
mengadakan kelas untuk anak-anak. Kelas-kelas ini dapat mencakup topik seperti membaca, menulis bahasa Arab, dasar, aritmatika, dan hukum-hukum Islam. Sebagian besar penduduk setempat dididik oleh sekolah dasar seperti itu selama masa kanak-kanak mereka. Setelah menyelesaikan kurikulum maktab, siswa dapat melanjutkan kehidupan dewasa mereka dengan mencari pekerjaan atau melanjutkan ke madrasah, biasanya menyatu dengan masjid besar. Contohnya termasuk Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian banyak madrasah didirikan di seluruh dunia muslim oleh Wazir Seljuk yang Agung Nizam Al-Malik. Di madrasah siswa akan dididik lebih lanjut dalam ilmu agama, bahasa Arab, dan studi sekuler seperti kedokteran, matematika, antropologi, sejarah, dan geografi yang antara banyak topik lainnya. Pada tahun 1100-an ada 75 madrasah di Kairo, 51 di Maksus, dan 44 di Aleppo. Ada ratusan lagi di Spanyol Muslim saat ini juga. Madrasah ini dapat dianggap sebagai universitas madrasah pertama. Mereka memiliki fakultas terpisah untuk mata pelajaran yang berbeda, dengan sarjana pendidikan yang memiliki keahlian di bidangnya. Siswa akan memilih kontribusi studi dan menghabiskan beberapa tahun belajar di bawah banyak profesor. Ibnu Khalid mencatat bahwa di Maroko pada masa madrasah memiliki kurikulum yang berlangsung selama 16 tahun. Dia berpendapat bahwa ini adalah terpendek di mana seorang siswa dapat memperoleh kebiasaan ilmiah yang dia inginkan, atau dapat menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ketika seorang siswa menyelesaikan program studi mereka akan diberikan ijazah atau lisensi yang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan program itu dan memenuhi syarat untuk mengajarkan juga. Ijazah dapat diberikan oleh seorang guru individu yang secara pribadi dapat membutuhkan pengetahuan siswanya, atau oleh lembaga seperti madrasah sebagai pengakuan atas seorang siswa yang menyelesaikan studinya. Ijazah saat ini dapat dibandingkan dengan ijazah yang diberikan dalam lembaga pendidikan tertinggi. Pendidikan dan sepanjang sejarah Islam mendidik perempuan telah menjadi prioritas utama. Perempuan tidak dilihat sebagai tindak lampu percepatan pengetahuan atau mampu mengajarkan orang lain sendiri. Prestasi ini juga ditetapkan dengan istri Nabi Muhammad sendiri, Aisyah, yang merupakan salah satu ulama terkenal pada masanya dan dikenal sebagai guru banyak orang di Mekah. Setelah kematian Nabi belakangan, sejarah Islam juga menunjukkan pengaruh perempuan. Wanita di seluruh dunia muslim dapat menghadiri ceramah di masjid, menghadiri madrasah, dan dalam banyak kasus menjadi guru itu sendiri. Misalnya cendekiawan abad ke-12 lebihan, Asakir paling terkenal dengan bukunya tentang sejarah Damkus Tareka, melanjutkan perjalanan secara ekstensif dalam mencari pengetahuan dan belajar di bawah 80 guru wanita yang berbeda. Perempuan juga memainkan peran utama sebagai pendukung pendidikan madrasah formal pertama di dunia. Museum Universitas Al-Qarawiyyin di Fez didirikan pada tahun 859 oleh seorang saudagar kaya bernama Fatimah Al-Fihri, istri Khalid Abbasiyah. Harun Al-Rashid Zubaidah secara pribadi mendanai banyak proyek konstruksi untuk masjid jalan dan sumur di Ijaz yang sangat bermanfaat bagi banyak siswa yang melakukan perjalanan melalui daerah-daerah yang ini. Istri Sultan Utsmaniyah, Harun Sultan, mewariskan banyak madrasah di samping pekerjaan amal lainnya seperti rumah sakit,
pemandian umum, dan dapur umum. Semenjak periode Ayyubi, di Damaskus warisan keagamaan termasuk madrasah, masjid, dan monumen keagamaan. Dibandingkan oleh perempuan tidak seperti Eropa selama abad pertengahan, perempuan memainkan peran utama dalam pendidikan dalam 1400 tahun terakhir. Alih-alih dilihat sebagai warga negara kelas 2, perempuan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di bidang pendidikan. Sejarah modern, tradisi madrasah dan bentuk pendidikan Islam klasik lainnya terus berlanjut hingga saat ini. Meskipun dalam bentuk yang jauh lebih berkurang, faktor yang menentukan untuk itu adalah pramabahara kekuatan Eropa dan tanah Muslim sepanjang tahun 1800-an. Di Kesultanan Utsmaniyah, misalnya para penasihat sekuler Prancis untuk para sultan mengajukan informasi lengkap sistem pendidikan untuk menghapus agama dari kurikulum dan hanya mengajarkan ilmu-ilmu sekuler. Sekolah umum dapat dinikmati mudah mengajukan kurikulum Eropa berdasarkan buku-buku Eropa, menggantikan bidang pengetahuan tradisional yang telah diajarkan selama ratusan tahun. Meskipun madrasah Islam terus eksis, tanpa dukungan pemerintah, madrasah-madrasah tersebut kehilangan banyak relevansi di dunia muslim modern. Saat ini, sebagian besar bekas kekaisaran otonom masih mengajarkan pendidikan di sepanjang jalur Eropa. Misalnya, apa yang diperbolehkan untuk mengambil jurusan di tingkat universitas tergantung pada bagaimana Anda melakukannya pada tes standar tertentu di akhir karir sekolah menengah Anda. Terlepas dari sistem baru yang ditetapkan di sebagian besar dunia muslim, pendidikan tradisional masih bertahan. Universitas seperti Al-Azhar, Al-Qarauni, dan Darul Ulum di Deoband, India terus menawarkan kurikulum tradisional yang menyatukan ilmu-ilmu Islam dan sekuler. Tradisi intelektual semacam itu berakar pada lembaga-lembaga besar di masa lalu yang menghasilkan beberapa sarjana terbesar dalam sejarah Islam dan terus menyebarkan pesan dan pengamalan Islam pada masanya. Baik, demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.